Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mina Putri Purnama, mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Agenda hari ini kita akan memahami konsep dan pengertian laju reaksi, kemudian menentukan persamaan laju reaksi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Dari gambar A dan gambar B, kita bisa lihat bahwa laju reaksi itu bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar A, yaitu pada peristiwa kembang api, dan pada gambar B yaitu pada pematangan buah. Nah, pada gambar A itu menunjukkan bahwa laju reaksi itu berlangsung cepat. Pada pematangan buah, kita bisa lihat laju reaksi itu berlangsung lambat. Menurut Chang 2005, laju reaksi adalah materi perhitungan kecepatan yang menunjukkan persatuan waktu dalam jumlah reaksi dan hasil reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi molar. Menurut Kinan 1984, laju reaksi adalah tetapan terkait berkurangnya konsentrasi suatu reaksi dalam perhitungan kimia terkait dengan materi tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Nah, contohnya di sini adalah kita pernah membuat teh dengan mencampurkan bahan seperti gula, teh, dan air panas. Lantas, apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut dalam satu gelas? Yaitu pada reaksi air panas, gula, dan teh itu menjadi hasil reaksi, yaitu teh panas. Nah, hal ini didasarkan oleh perubahan laju reaksi yang dinyatakan sebagai reaksi atau reaktan itu menghasilkan produk atau hasil dari reaksi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Yang pertama, itu ada luas permukaan. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan ini akan menyebabkan reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi. Nah, sebagai contohnya, di sini ada dua buah tabung, di mana tabung A itu berisi serbuk vitamin C dan tabung B itu berisi tablet vitamin C. Di sini bisa kita lihat bahwa pada proses A, yaitu pada serbuk vitamin C, itu akan lebih duluan bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa? Karena semakin kecil ukuran suatu zat, maka akan mempercepat laju reaksi pada permukaan sentuh zat tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Suatu larutan dengan molalitas tinggi atau pekat tentu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molalitas larutan rendah atau encer. Pada gambar A yaitu larutan pekat dan pada gambar B yaitu larutan encer. Nah, pada larutan pekat, apa yang terjadi pada dua reaksi ini? Perbedaannya apa sih? Nah, pada larutan pekat seringkali terjadi tumpukan karena molekulnya rapat dibandingkan larutan encer. Maknanya, semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi larutan pekat, maka molalitas larutan yang direaksikan akan semakin besar pula. Nah, begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Contohnya, jika ada dua gelas berisi air dingin dan air panas, lalu dilarutkan gula atau glukosa. Gula tersebut akan lebih cepat larut di gelas yang mana? Tentu pada gelas yang berisi air panas, dikarenakan suhu memiliki hubungan linier dengan molekul. Jika suhu semakin tinggi, maka molekul dalam material akan semakin cepat bergerak. Akibatnya, frekuensi terjadinya tumbukan semakin cepat. Hal ini akan mempercepat laju reaksi. Nah, begitupun sebaliknya. Yang keempat ada katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan ikut bereaksi dengan zat reaktan. Tetapi di akhir proses reaksi, katalis akan memisah kembali. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau katalisator.
Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau inhibitor. Sebagai contoh, katalis dianalogikan sebagai mak comblang mungkin ya. Nah, mengapa demikian? Karena secara umum di sini kan mak comblang itu kan adalah seseorang yang menggabungkan atau menyatukan dua orang nih. Nah, mak comblang di sini berperan sebagai katalis. Dua orang yang cinta tersebut itu berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Nah, katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Selanjutnya ada persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, di sini rumus laju reaksi yaitu R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana R yaitu laju reaksi, K yaitu ketetapan laju reaksi, A yaitu konsentrasi zat A, dan B konsentrasi zat B, serta pangkat M dan N yaitu melambangkan orde reaksi. Nah, apa sih orde reaksi? Orde reaksi merupakan tingkat reaksi yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi dan zat yang bereaksi atau reaktan saat terjadi laju reaksi. Orde reaksi dapat berupa bilangan-bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Orde reaksi diperoleh dengan cara mengubah konsentrasi salah satu reaksi dan membuat konsentrasi zat lain tetap. Cara menentukan orde reaksi dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan-percobaan tertentu. Nah, orde reaksi tidak bergantung pada koefisien stoikiometri reaktan, tetapi tergantung pada nilai selama eksperimen. Ada beberapa jenis orde reaksi, di antaranya yang satu orde reaksi nol. Nah, pada grafik tertentu, orde reaksi nol yaitu konstan, di mana suatu laju reaksi dikatakan berorde reaksi nol jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh nilai konsentrasi reaktan. Hal ini dapat digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, nilainya hanya bergantung pada tetapan laju reaksinya. Kedua, ada orde reaksi 1, di mana pada grafik bisa kita lihat bahwa proses reaksinya itu berlangsung secara bertahap. Nah, suatu laju reaksi dikatakan memiliki orde 1 jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Hal ini dapat digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 1. Karena orde reaksi 1 berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan, maka jika konsentrasi dinaikkan 2 kali lipat, reaksi juga akan menjadi 2 kali lipat lebih besar. Yang ketiga yaitu orde reaksi 2, di mana di sini grafik menunjukkan ada kenaikan yang signifikan. Nah, suatu reaksi dikatakan memiliki orde reaksi 2 jika nilai laju reaksinya adalah hasil kuadrat dari perubahan konsentrasi. Hal ini digambarkan menggunakan rumus V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Karena orde reaksi 2 adalah kuadrat dari konsentrasi reaktan, maka jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksi menjadi 4 kali lipat lebih besar. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida yaitu Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl ditambah H2. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Tentukan berapakah laju reaksi gas H2 yang terbentuk. Penyelesaiannya yaitu kita bisa lihat dari suhu yang sama. Suhu yang sama yaitu pada suhu 25 derajat Celcius pada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, di sini laju pembentukan gas itu menggunakan rumus delta V per delta T. Nah, perubahan suhu yaitu 25 derajat Celcius. Nah, perubahan volume untuk delta V sama dengan 50 dikurang 25 mili, yaitu menjadi 25 mili. Kemudian, untuk perubahan waktu yaitu delta T 10 dikurang 5 detik,
itu menjadi 5 detik. Nah, untuk rumus laju pembentukan gas H2 yaitu kan delta V per delta T. Nah, 25 dibagi 5 ml per detik itu menghasilkan 5 ml per detik. Kemudian untuk contoh soal kedua itu bisa dilakukan secara mandiri untuk uji kompetensi pada materi ini. Baiklah, mungkin itu saja paparan singkat tentang materi laju reaksi dari saya. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.